Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan selama 4 jam menembus hutan lebat berlumut, kami pun beristirahat. Sambil beristirahat, saya mengamati arah jalan yang akan kami tempuh selanjutnya. Perjalanan kami selanjutnya untuk sampai di lokasi target operasi, setidaknya akan memakan waktu 3 jam lebih. Sepertinya, kali ini kami akan menghadapi situasi medan yang kondisinya di luar perkiraan kami. Kira-kira setengah jam beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan. Walau jalan yang akan kami lalui cukup curam, untuk menjaga arah yang bisa saja mengambang, saya memutuskan untuk tetap berada pada arah garis lurus menuju titik koordinat target. Mudah-mudahan kami bisa tiba di lokasi sebelum malam tiba. Akhirnya, sekitar pukul 13.20 WIT, kami tiba di pinggiran satu perkampungan. Sesaat saya mengamati situasi perbukitan di sekitar perkampungan. Tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Namun setelah saya cermati lebih fokus ke perkampungan, saya merasa ada yang tak biasa. Di sekitar perkampungan sama sekali tidak terlihat aktivitas warga. Saya mewanti-wanti rekan-rekan untuk lebih waspada. Kemudian, kami berjalan melalui jalan tikus yang arahnya menuju perkampungan. Baru beberapa meter berjalan, tiba-tiba terdengar rentetan tembakan dari arah perkampungan. Dengan refleks personil yang berjalan di depan merunduk, sementara personil kedua langsung membalas tembakan. Kontak tembak pun terjadi. Saya memerintahkan 2 personil bergerak melebar ke sebelah kiri dan kanan untuk mengepung pelaku penembakan. Saat 2 rekan saya melayani kontak tembak dengan KKB, saya bergerak turun ke arah sungai kecil, kemudian berbelok ke kiri mengikuti bantaran sungai. Perkiraan saya benar, kira-kira 100 meter mengikuti bantaran sungai, saya melihat dataran rendah yang posisinya persis di bawah perbukitan di mana KKB melakukan penembakan. 1 orang anggota KKB terlihat berjongkok sambil memperbaiki senapannya. Ia pun saya arahkan ke titik 0 teleskop senapanku. Saya terhenyak, orang yang berada di titik 0 teleskop senapanku adalah salah seorang warga yang sering bermain di sekitar pos penjagaan kami. Bahkan beberapa kali ia ikut mendampingi kami saat kami sambang ke pemukiman warga. Saat saya menimbang apa yang akan saya lakukan, tiba-tiba ia terlihat akan beranjak setelah selesai memperbaiki senapannya. Dengan refleks, jari telunjuk saya menarik trigger, ia pun selesai. Beberapa saat kemudian, suara kontak tembak pun mereda. Saya bergerak meninggalkan lokasi dan kembali bergabung dengan rekan-rekan saya. Ternyata rekan-rekan saya juga berhasil melaksanakan tugas mereka. Setelah mengamankan barang bukti dan mengambil dokumentasi, saya memutuskan untuk tidak turun ke pemukiman warga. Jika kami masuk ke pemukiman warga, simpatisan KKB akan membuat berita propaganda bahwa kami mengintimidasi warga, hingga warga merasa ketakutan dan pergi meninggalkan perkampungan. Faktanya, KKB yang sudah terlebih dahulu memaksa warga untuk mengungsi saat mereka akan melakukan penyerangan. Kami hantu rimba. Komando.